agak-agak sedikit macet karena hari Sabtu. Saya hanya menyampaikan materi manajemen organisasi di mana di dalamnya adalah sejarah lahirnya Karang Taruna, terus tentang web usaha ekonomi produktif dan temu karya TK, dan selanjutnya adalah sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang pertama terkait sejarah lahirnya Karang Taruna, mungkin semua sudah tahu Karang Taruna lahir tanggal 26 September tahun 1960, yaitu didirikan oleh Bapak Gojali. Bapak Gojali itu adalah salah seorang santri dari Cirebon, punya yayasan yatim piatu di daerah Kampung Melayu. Kebetulan dulu saya sebelum di Cibubur tinggal di Kampung Melayu, gak jauh juga dari tempat Bapak Gojali. Jadi sekarang tempatnya Bapak Gojali itu dibuat sasana tidak Karang Taruna pertama di Jakarta dan di Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan tahu Kampung Melayu di Terminal arah mau ke Kota Kasablanca dan Kali Ciliwung dan pindah Kali Ciliwung, gak jauh kira-kira 200 meter dari Terminal Kampung Melayu. Di situ pertama kali berdirinya Karang Taruna. Pak Gojali itu alhamdulillah saya pernah ketemu tahun 2010 ketika waktu itu Mas Topan sebagai ketua umum mengajak saya. Beliau saat itu usia masih 84 tahun. 2010 kemarin 2 tahun yang lalu sudah almarhum. Kita berikan kepatihan kepada beliau. Saya ngobrol banyak dengan beliau, Pak Gojali. Waktu itu kami bertemu di rumah anaknya di daerah Tangerang. Dan sempat juga Bapak Gojali itu menjadi narasumber di Kementerian Sosial pada saat prestasi tingkat nasional tahun 2018 di Hotel Arya Bintang. Nah, kembali kenapa Bapak Gojali bisa membentuk atau melahirkan Karang Taruna. Karena pada saat itu tahun 1940 di daerah Kampung itu agak rawan, ada pemuda remaja yang mabuk-mabukan, main judi dan terus tawuran segala macam, sehingga beliau Bapak Gojali inisiatif perlu ada suatu organisasi. Jadi menurut beliau itu saat itu beliau baru di sana, tapi belum bisa mengikut remaja-remaja di sana membentuk namanya Karang Taruna. Itu dicetuskan jam 1 pada zuhur, jam 1 dia kumpul dengan remaja-remaja Kampung Melayu membentuk yang namanya organisasi Karang Taruna. Jadi setelah ini jam 1 siang tanggal 26 September. Dan saat itu menggandeng namanya jabatan sosial. Kalau sekarang dinas sosial, kalau dulu namanya jabatan sosial. Mengenai jabatan sosial kerjasama, terus berkembang dari sebelahnya kurang yang ada sekitarnya berkembang karena itu, sehingga pada saat itu gubernurnya Pak Ali Sadikin tertarik, sehingga dibentuklah namanya Karang Taruna secara resmi oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin dengan pembinaannya adalah jabatan sosial, yaitu dinas sosial. Jadi saat itu memang di Kampung Melayu itu masih dulu masih kampungnya masih tanah lah, masih zaman dulu tahun dulu. Nah sekarang ini kalau rekan-rekan bisa hadir, mau lihat SKKT pertama itu ada di, kita ada tunggu ada menara SKKT pertama Karang Taruna. Cuma memang keadaannya menyedihkan karena di pinggir Kali Ciliwung kalau banjir itu sampai atap ya. Jadi peninggalan itu sudah habis semua. Tapi sekarang masih ada, sedang direnovasi oleh Pak Anies gubernur kemarin, agak lumayan, tapi sekarang ikat, tapi masih banyaklah peninggalan Karang Taruna itu yang sudah hilang. Nah selanjutnya dari 1960 perjalanan itu
menyapa. Kalau dulu mungkin orang kakak-kakak kita atau orang tua dulu yang tahu Karang Taruna Jakarta, kalau mungkin pernah dengar kalau gol itu adanya di kecamatan, tapi di kelurahan di Karang itu ada yang namanya SKKT, Sasana Krida Karang Taruna. Sekarang ini di DKI Jakarta itu Sasana Krida Karang Taruna itu lantai 2, semua kelurahan ada. Insya Allah ada. Saya sudah pernah menjabat menjadi ketua Karang Provinsi DKI 2 periode. SKKT dari 267 kelurahan itu 264 itu ada semua kelurahan dan 2 lantai seperti ini, bawah atas pakai AC, mobilnya pun granit, bawah di lantai pertama itu perpustakaan dan juga lantai kedua perpustakaan, lantai pertama kesekretariatan. Tiap-tiap kelurahan di Jakarta, dan itu dibiayai langsung oleh Dinas Sosial Nasionalnya. Di DKI itu sejarah berdirinya Karang Taruna, dan setelah Jakarta bakal disadikan sebagai gubernur untuk Karang Taruna, ternyata diikuti oleh provinsi lain, berkembang terus, alhamdulillah sampai di tangani oleh Menteri Departemen Sosial waktu itu. Jadi Departemen Sosial langsung mengatur di bawah pimpinan Departemen Sosial terus sampai ke Indonesia, bahkan sampai Papua dan Timur juga kita punya perwakilan Karang Taruna. Dimana memang karena pemerintahnya sudah beda, tapi tahun 2012 kami pernah ke Timur ada Karang Taruna di Timur. Terus sampai dari NTT Timur sudah terbentuk Karang Taruna. Kemarin 2000 dengan Pak Gojali kita ngobrol, dia juga nggak nyangka kok Karang Taruna bisa sebesar ini, cuma mengikuti kepada kami. Waktu itu Pengurus Nasional, waktu itu ketua umumnya adalah Mas Topan Dr. Resiko, menantunya Rizal Bakri, bahwa mohon minta tolong kepada kami bahwa Karangnya jangan dibawa politik, biarkan ini organisasi yang independen, organisasi non partisan, ini organisasi sosial. Tapi perkembangannya tidak seperti itu. Saya lanjut sambil ini, walaupun tidak urutan. Karang itu sebenarnya organisasi sosial, tapi kalau kita bicara Permensos maupun bicara Permendagri, bahwa Karang itu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, hukum kekinian beda. Kebetulan ketua kami kita sekarang ini adalah Mas Dik Prianto, Komisi 3. Setiap organisasi yang dibentuk masyarakat adalah organisasi masyarakat. Jadi kalau tanya sekarang organisasi Karang itu organisasi apa? Jelas organisasi masyarakat. Karena hukum kekinian jelas, dan testimoni ketika hari HUT-nya Karang Taruna, Pak Jokowi bilang Karang adalah organisasi dari, oleh dan untuk rakyat, dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya organisasi yang dibentuk masyarakat. Dan undang-undang menyatakan bahwa organisasi yang dibentuk masyarakat adalah organisasi masyarakat. Seperti itu yang dikatakan. Jadi kita tidak lagi bicara organisasi sosial, adalah organisasi masyarakat. Terus sekarang kenapa masih di dinas sosial atau sosial beda? Kita organisasi masyarakat seperti halnya Muhammadiyah maupun NU. Itu kan organisasi masyarakat bidang keagamaan. Kita organisasi masyarakat bidang sosial, tetap pembinaannya dan sekolahnya adalah di Kementerian Sosial. Jadi Karang itu adalah organisasi masyarakat sesuai dengan Permendagri maupun Permensos yang baru. Seperti itu nanti kita bedah di anggaran dasar dan makanya. Bentuk rekan-rekan sejarah berdirinya Karang Taruna. Kalau dulu kita 3 poin: kegiatan Karang Taruna, olahraga, kesenian, rekreasi. Tapi perkembangan zaman kan tidak harus seperti itu. Kita perlu ada kemandirian, perlu ada usaha ekonomi produktif, seperti web, dan juga kubur untuk bisa bersama. Organisasi ini perlu mandiri,
Makanya kita bertahap sejak 1980 sampai 1990 itu dinyatakan bahwa organisasi Taruna adalah organisasi yang mandiri. Kita juga mungkin pernah dengar, kalau dulu saya juga mengalami ketika menjadi ketua Kamar Kelurahan, setiap acara kita bikin list, bikin proposal ke masing-masing masyarakat maupun ke perusahaan. Kita ke depan kita seperti itu, makanya kita ada program juga bagaimana orang itu bisa menghidupi organisasi itu sendiri. Jadi nggak melulu kita membuat list ataupun proposal. Dan ini memang keinginan daripada kader kita, Bapak Gojali dan juga Kementerian Sosial, jangan sampai membebani masyarakat. Dan satu hal, permasalahan sosial ini kan kompleks. Pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyelesaikan permasalahan sosial, perlu ada suatu komunitas maupun organisasi yang membantu pemerintah. Dan kita paham tupoksi dari karakternya. Tupoksinya jelas, bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat bagaimana mengatasi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing. Seperti itu tugas pokok Karang Taruna. Jadi perkembangan ini terus kita harus mengikuti. Mungkin ke depan juga kita harus mengikuti apalagi juga. Tapi selama itu tidak melanggar dari komitmen pertama, yaitu kita adalah menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di wilayah. Itu yang penting. Itu yang sejarah berdirinya Karang Taruna tanggal 26 September 1960 yang didirikan oleh Bapak Gojali yang sudah almarhum tahun 2020 almarhum Bapak Gojali di Kampung Melayu. Nah, selanjutnya saya masuk ke usaha ekonomi produktif dan juga temu karya. Terus saya sudah buat. Nah, usaha ekonomi produktif ini sebenarnya program yang cukup bagus yang memang perlu untuk dilakukan oleh Karang Taruna Kemandirian kita Karang Taruna. Ada beberapa usaha ekonomi produktif. Saya sarankan ke teman-teman, coba kita silaturahmi mungkin lewat IG ataupun lewat Facebook. Karena itu ada banyak beberapa Karang Taruna di kabupaten kota di Indonesia itu jelas yang sudah berhasil. Seperti contohnya di Bulukumba itu ada rumput paut. Nah, mungkin di kota Bekasi kayaknya nggak bisa, susah. Nah, kita cari yang situasinya maupun kondisi di wilayah sama dengan kota Bekasi. Mungkin bisa kita lihat di Jakarta. Jakarta itu banyak Karang Taruna juga berhasil, bisa studi banding ke sana di Jakarta. Contohnya kita bisa studi banding di salah satu kelurahan Walakas. Di sana ada kampung bebas narkoba. Nah, kampung bebas narkoba awalnya Walakas itu tempat jual beli narkoba cukup banyak di sana. Tapi dengan adanya masuk Karang Taruna, jadi sudah dapat menghargai bahwa kampung itu menjadi kampung bebas narkoba. Yang kedua, mungkin kita bisa studi banding buat itu ke Ciracas. Ada pertanian itu yang hortikultura di Ciracas, hidroponik Ciracas itu bisa nanti studi banding di sana maupun di Jogja itu wisata bisa nanti sana. Ini untuk penghasilan kita sendiri kadang-kadang web nanti bisa. Makanya kita silaturahmi jadi dia maupun di Facebook, kita silaturahmi saling kenal, saling banding ke sana. Ini itu yang webnya. Kami saya kalau ini juga perlu untuk kemandirian kita. Saya singkat-singkatnya biar kita sharing nanti. Dan selanjutnya temu karya.
kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Karang Taruna. Dari 1960 ke 2020 sekitar 60 tahun kita tidak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi 2020 ketika Karya Nasional, kami pengurus nasional dan juga beberapa ketua provinsi sebagai pemilik saham, kita sudah membentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasinya anggaran dasar rumah tangga itu kita kemandirian organisasi, di mana situ mencakup semua tentang organisasi, termasuk salah satunya adalah Bumbu Karya. Kalau dulu kelurahan desa masa kepengurusannya 3 tahun, awalnya 5 tahun, 3 tahun, sekarang setelah adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga kembali ke 5 tahun, dan usianya pun bertahap. Untuk karena kelurahan yang menjadi ketua karena kelurahan itu 17 sampai 35 tahun. Untuk menjadi ketua kelurahan ataupun desa 17 sampai 35 tahun. Untuk kecamatan 21 sampai 40 tahun. Untuk kabupaten 21 sampai 45. Untuk provinsi dan nasional 21 sampai 55. Ini di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kalau di kita umat Islam punya dasar hukumnya adalah Al-Quran, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi acuan kita di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tadi sempat dikatakan oleh moderator, ini di luar itu ya, tentang anggaran dasar. Bagaimana dengan Institut Karang Taruna? Jadi yang cerita Institut Karang Taruna itu di nasional tidak ada dan cuma ada di Jawa Barat, dan itu tidak bagian, tidak masuk dari struktur organisasi. Harus teman-teman pahami. Jadi Institut Karang Taruna itu cuma ada di Jawa Barat, di nasional tidak ada, dan provinsi lain itu tidak ada. Jadi harus pahami karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga tidak menuliskan untuk membahas tentang Institut Karang Taruna. Jadi itu bagian daripada organisasi. Jadi tidak ada lagi Institut Karang Taruna. Itu bagian dari mana saya juga nggak tahu. Karena saya pernah dengar Institut Karang Taruna dan ini jelas. Dan bahkan kemarin pun di Jawa Barat sudah dihapus yang namanya Institut Karang Taruna. Itu ya kawan-kawan. Jadi kembali ke anggaran dasar rumah tangga, saya mau cerita sejarah kenapa munculnya anggaran dasar rumah tangga. Ada beberapa provinsi yang komplain pada pengurus nasional, mereka ketua provinsi, ada beberapa kabupaten di provinsi itu mengadakan temu karya, ketua provinsi tidak tahu, bahkan diundang pun tidak. Atau mereka mengadakan pembukaannya karena kabupaten kota yang mengadakan pembukaannya merasa yang membuat SK itu adalah bupati maupun wali kota, sehingga ketua provinsi komplain ke kami dan kita adakan pada satu pembukaan nasional tahun 2020 di Komplek DPR RI di Cipayung, Jabar, Bogor. Itu kita harus buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini terkait pembukaannya, ini sangat penting. Dia harus tahu sejarahnya dulu. Kenapa SK setingkat di atasnya seperti itu? Karena ada beberapa provinsi mereka tuh di kabupatennya pembukaannya mereka nggak tahu. Dan yang kedua, kalau kita jadi pembukaan selesai, calon bupati maupun calon wali kota kalah, bupati dan wali kota nggak punya SK. Ada beberapa kabupaten itu termasuk provinsi. Saya pun mengalami ada beberapa provinsi buat tidak di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Kenapa? Karena jagoan gubernur kalah di temu karya. Makanya kita buat di ADR itu adalah yang mau SK-kan. Pengesahan SK itu adalah setingkat di atasnya. Jadi kalau pemilihan ketua Karang Taruna
pemilihan temu karya karena provinsi yang mengesahkan adalah nasional. Kabupaten kota yang mengesahkan adalah provinsi, terus berjenjang sampai tingkat kelurahan atau desa, yang mengesahkan adalah kecamatan. Jadi seperti itu. Saya harus cerita dulu sejarah-sejarah dulu biar paham juga. Karena bicara anggaran dasar, bicara sejarah Karangtona, kita kalau ditanya sama Karangtona, teman-teman organisasi lain, karena lahir tanggal berapa di mana? Mungkin nggak ada yang tahu. Jadi kalau lahir tanggal 6 September 1960 di Kampung Melayu. Nah, kenapa aku bisa bikin anggaran dasar dengan rumah tangga? Itu tadi ada beberapa komplain lama keinginan dari ketua-ketua provinsi bahwa SKK itu harus tingkat di atasnya. Jadi otomatis ketika temu karya kabupaten kota di provinsi itu, ketua provinsi maupun pengurus provinsi harus hadir. Karena ini juga sesuai dengan pedoman organisasi maupun juga dengan PDPRD dulu, namanya PDPRD, pedoman dasar pedoman rumah tangga. Kalau kita mengatakan temu karya kecamatan, itu kabupaten harus diundang karena paling tidak punya hak suara satu, dan juga sebagai SC panitia pengarah itu setingkat di atas. Apalagi sekarang dengan anggaran dasar dengan rumah tangga, dia punya hak untuk meng-SK-kan. Itu ya kawan-kawan, saya harus cerita walaupun gak berutang, tapi harus paham juga tentang kok bisa ada anggaran dasar dan rumah tangga, kenapa bisa timbul. Tapi jelas anggaran dasar dan rumah tangga bisa dirubah cuma pada saat temu karya nasional. Jadi kalau teman-teman mau merubah temu karya nggak bisa. Dan anggaran dasar dan rumah tangga itu baku. Jika temu karya dinyatakan yang ada dasar usia kita katakanlah 40 tahun, itu tidak bisa didapat forum. Walaupun di forum itu katakanlah si A, saya harus kita juga dan Pak. Jadwalnya si A. Misalnya lebih dari 40 tahun dasar anggaran rumah tangga 40 tahun, ini lebih dari 40 tahun nggak bisa mendapat forum. Bagaimana dengan usia forum? Setuju, itu kasar. Anggaran dasar yang rumah tangga itu baku, tidak bisa diperdebatkan dan tidak bisa juga didapat forum. Jadi paham harus kalau sudah sesuai anggaran dasar rumah tangga itu adalah jelas. Dan kita tidak bisa melanggar atau keluar dari aturan anggaran dasar dalam rumah tangga. Insya Allah kita nanti di dalam waktu tadi kita akan mengadakan bulan bakti Karang Taruna di Solo 29 sampai tanggal 1 Desember dengan Mas Gibran ketua MPKT dan juga wali kota. Kita nanti saling akan memberikan buku tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kita akan cetak buku anggaran dasar rumah tangga biar teman-teman pahami. Nanti kalau mau print nanti kita di copy paste aja atau di print dengan pengurus kota kita bagikan tentang anggaran dasar rumah tangga. Jadi itu. Nah sekarang saya mau tanya ke teman-teman, kalau temu karya kecamatan siapa yang punya hak suara? Atau kelurahan ya. Karena saya mau tanya, kalau karena kelurahan siapa yang punya hak suara? Nah, jadi temu karya itu cuma ada di kecamatan sampai nasional. Kalau di kelurahan desa itu namanya KJKT, musyawarah warga. Musyawarah warga Karang Taruna desa A atau musyawarah warga Karang Kelurahan. Beda. Jadi kalau kelurahan itu disebut KBKT ya. Beda sama temu karya. Temu karya itu cuma ada di nasional sampai dengan kecamatan. Temu karya kecamatan Jatiasi, temu karya Kota Bekasi, temu karya Provinsi Jawa Barat, temu karya nasional. Tapi kalau desa kelurahan disebutnya MWKT, musyawarah warga Karang Taruna. Nah suara itu semua remaja maupun komunitas remaja yang ada di sana. Jadi bukan unit RW. Karena kalau cerita unit RW, unit RT itu sub bagian. Jadi unit RW itu disebutnya unit,
Jadi di Karang Kelurahan itu harusnya, ini contoh dari Karang Kelurahan. Jadi pada saat membuat SK itu harus dilampirkan unit RW 1, unit RW 2. Karena unit itu bagian unit kerja. Unit RW 2, unit RW 1 sampai berapa itu unit kerja. Jadi tidak ada namanya Karang RW di bawah yang ditandatangani oleh RW. Itu bagian dari satu kesatuan dari Karang Kelurahan. Jadi satu SK Karang Kelurahan. Kawan-kawan dari kelurahan saya tanya barusan, ada kan dari kelurahan adatnya harus paham juga. Jadi pada saat pengajuan SK kelurahan desa, anggaplah kelurahan di Kota Bekasi atau kelurahan itu satu bundel. Jadi ketua Karang Taruna kelurahan katakanlah Udin, terus sekretaris Ahmad, bendara itu seksi apa, bla 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 bla, apalagi unit RW berapa ada 10, RW 01 siapa. Jadi karena unit RW itu bagian karena kelurahan, tidak boleh dipisah. Karena unit itu bagian unit kerja, RW itu unit kerja. Kalau koperasi, terus LBH itu unit teknis. Jadi bagian dari kelurahan unit RW itu. Jadi dia satu SK, jadi tidak boleh dipecah. Yang namanya katakan unit RW 6, bentuk unit RW 6 itu bagian dari satu kesatuan kelurahan. Karena kelurahan itu teman-teman yang paham. Jadi namanya unit itu bagian unit kerja kalau RW unit kerja, RT subunit dari RW, subunit RT 01 RW 01, subunit RT 02 RW 01 ke bawah. Makanya kalau cerita SK kelurahan itu satu bundel, beda dengan kecamatan maupun dengan kabupaten, satu bundel ya. Harus paham. Makanya kita namakan MWKT, musyawarah Karang Taruna, musyawarah warga Karang Taruna, bukannya temu karya kalau kelurahan. Kalau temu karya benar suara kecamatan, siapa yang punya suara? Kelurahan tingkat di bawahnya demisioner dengan suara dan setingkat di atas itu temu karya. Tapi kalau musyawarah warga itu warga remaja yang ada di wilayah itu. Jadi ada yang mengatakan boleh remaja masjid punya suara, boleh bukan warga karena selama usianya di Karang Taruna. Dia punya katakan ada perkumpulan remaja apa gitu, bicycle apa namanya sepeda, kelurahan si A. Selama dia masih usia itu Karang Taruna dia punya hak suara. Jadi satu suara, jadi satu komunitas. Seperti itu ya, itu masih banyak yang tapi isope karena di DPR saya waktu itu juga sempat juga agar itu nggak apa-apa ya satu periode dulu, satu periode selesaikan dulu RT RW, selesaikan dulu jalan. Nah, nanti pada saat besok dan temu karya desa atau kelurahan harus lakukan seperti itu. Kenapa? Untuk pendataan kita, pendataan juga dengan teman-teman dan juga pengkaderan. Kita inginkan makanya kan beda usianya dengan kecamatan 17 sampai 35. Jadi yang di bawah itu dari RW bisa naik jadi ketua kelurahan dan jadi pengurus kelurahan. Jadi pengurus karena RW itu otomatis juga pengurus karena kelurahan, karena bagian daripada karena kelurahan. Paham ya teman-teman ya rekan-rekan, kita harus jadi ke sana. Dan juga terkait juga masalah siapa bedanya peserta dengan peninjau. Peserta juga di luar beda. Kalau peserta itu punya hak suara, kalau peninjau tidak punya hak suara. Jadi harus jelas pada saat temu karya itu undangan itu jelas. Katakanlah ketemu karya kecamatan, ada kelurahan katakanlah A. Nah jadi sebagai peserta. Tapi peninjau siapa? Peninjau itu bisa dari dinas sosial maupun dari OKP atau organisasi lain, bisa remaja masjid, bisa KMP, silakan sebagai peninjau. Tapi tidak punya hak suara. Hak suara tetap ada di Karang Taruna.
yang setingkat di bawahnya. Jadi jelas aktuaria itu setingkat di bawahnya demisioner maupun setingkat di atasnya. Seperti itu ya. Temu karya ini masih banyak yang bertanya-tanya temu karya. Sampai saat ini juga masih banyak menanyakan tentang temu karya dan juga menanyakan tentang SK-nya. Jadi SK pengesahan itu tetap setingkat di atasnya. Jadi ketua Karang Taruna atau pengurus Karang kecamatan yang terpilih disesuaikan oleh kabupaten maupun kota. Jelas sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau ditanya bagaimana kalau ditanya oleh camat, ya lebih bagus, tapi SK pengesahannya tetap setingkat di atasnya. Karya kecamatan bisa jadi asih. Yang mengesahkan adalah ketua kota. Kalau ditanya kecamatan bagus, artinya dua punya SK, tapi yang dinyatakan sah adalah yang ditandatangani oleh ketua karang kota. Ini saya harus tegaskan karya karena di hampir semua wilayah selalu izinnya tentang karya, di mana pesertanya siapa punya pilih kan punya suara. Jadi jelas seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga untuk ADRT sosialisasi kita sedang menunggu kabar. Kami sudah mendapatkan ke Menkumham, masih ada revisi karena tidak mudah juga di Kemenkumham untuk mendapatkan satu organisasi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar karena ada beberapa revisi yang tidak bertabrakan dengan aturan di Kemenkumham. Mudah-mudahan dengan kalau memang sudah keluar izin dari Kemenkumham, kita bisa segera cetak, kita akan berikan ke kota kabupaten minimal 100 buku. Ya kalau kurang, kota lah yang menanggungnya, kurangnya berapa, tapi kita minimal 100 buku. Ada 560 kota kabupaten di Indonesia. Kita sedang tapi kita dulu keluar dulu dari Kemenkumham izin dan sudah dikeluarkan izinnya, baru kita berani cetak. Jadi seperti itu poinnya. Temu karya ini memang sangat vital, sangat krusial. Perlu kita ketahui bahwa produk hukum kita adalah temu karya. Jadi kalau ADRT mau dirubah, ya bisa dilakukan pada saat temu karya nasional. Dan satu informasi juga dari saya, dari Komisi Nasional, kita akan mengadakan hajat besar, yaitu bulan bakti Karang Taruna Nasional di Solo, tanggal 29 sampai 1 Desember. Kalau memang ada waktu silakan ke sana. Nah, bicara aja sama ketua Haji Datang. Kemarin juga ada ketemu sama Skibra tuh. Jadi persilakan tuh. Itu teman-teman sekaligus silaturahmi. Silaturahmi dengan teman-teman kabupaten kota Indonesia. Karena kita juga akan membuat stand KM web. Nanti bisa. Tahu nih nggak tahu saya kalau di Jawa Barat di Lingkaran bisa masuk di Jawa Barat perwakilan. Jadi dari Bekasi ini apa produk unggulan masuk di stand Jawa Barat, nanti di Solo kita sedang berikhtiar mudah-mudahan bisa dibuka oleh Bapak Presiden. Ini momen yang sangat tunggu karena sudah 1987 terakhir itu Bapak Presiden Pak Harto waktu itu di Lampung membuka bulan bakti Karang Taruna. 87, 23, 45 tahun kita menunggu Bapak Presiden itu untuk hadir di bulan bakti Karang Taruna. Makanya kita adakan di kota Solo. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan kebetulan kita juga sebagai panitianya. Mungkin dari saya seperti itu, silakan. Saya lebih enak sharing. Kalau sharing kan bisa tahu dan kemungkinan juga bisa juga karena nanti ada masukan-masukan. Dan satu hal juga, kita juga akan mengadakan rakernas. Pada saat di Solo itu
Di bulan Maret itu kita akan mengadakan Rakernas. Mumpung kita belum melaksanakan Rakernas, barangkali ada masukan-masukan dari kawan-kawan, saran atau ide-idenya kita akan buka nanti di Rakernas di Solo pada saat bulan Maret karena. Mungkin dari saya cukup. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus, untuk